Utsman bin Affan meraih surga dengan hartanya. Di sekitar Madinah pernah terjadi kekeringan yang cukup panjang. Tanah dan ladang tandus karena sulit mendapatkan air. Tanaman dan ternak banyak yang mati. Makanan bahkan menjadi langka. Beberapa pedagang melihat rombongan Utsman baru pulang dari Syam. Rombongan itu membawa ribuan karung gandum dan bahan makanan lain yang melimpah. Tentu saja mereka tidak melewatkan kesempatan. Mereka segera memujuk Utsman agar menjual bahan makanan kepada mereka. "Utsman, juallah barang-barang daganganmu kepada kami. Kami akan memberikan keuntungan besar untukmu," rayu para pedagang. "Maaf, sudah ada yang menjanjikan keuntungan 10 kali lipat," tolak Utsman. Para pedagang heran, hampir tidak percaya. Mustahil rasanya ada orang yang bisa memberikan keuntungan sebesar itu. "Engkau pasti berdusta, wahai Utsman. Siapakah gerangan yang mampu membeli barang daganganmu semahal itu? Allah Maha Kaya yang akan membelinya. Apakah di antara kalian ada yang sanggup menandinginya?" ucap Utsman. Para pedagang menjawab tidak. Utsman kemudian berkata, "Barang dagangan ini aku sedekahkan untuk seluruh kaum fakir dan miskin di kota Madinah." Kepedulian Utsman kepada kaum muslim juga sangat luar biasa. Saat kaum muslim hijrah ke Madinah, suasana kota itu menjadi semakin ramai. Ketika tiba waktu sholat, kaum muslim berbondong-bondong datang ke masjid untuk memenuhi kebutuhan akan air. Kaum muslim mengandalkan sebuah sumur milik seorang Yahudi. Sumur itu dikenal dengan sebutan Sumur Raumah. Lama-kelamaan si Yahudi resah melihat perkembangan Islam yang semakin pesat. Ia takut kaum muslim akan menggeser kedudukan kaumnya di kota Madinah. Ia pun tidak suka kaum muslim menggunakan sumurnya. Kaum muslim dipaksa membayar dengan harga tinggi untuk mendapatkan sedikit air. Tentu saja hal ini menjadi masalah besar bagi mereka. Ketiadaan air sangat menyulitkan mereka. Sebenarnya kaum muslim ingin sekali membeli sumur milik lelaki Yahudi tersebut, namun mereka tidak memiliki uang yang cukup. Di tengah kebingungan itu, Utsman tampil sebagai penyelamat. Ia membeli sumur Raumah itu meskipun harganya sangat mahal. "Aku hibahkan sumur Raumah ini untuk seluruh kaum muslim di Madinah. Silahkan mengambil air secara gratis," seru Utsman di mimbar masjid. Kaum muslim senang karena masalah mereka bisa teratasi. Mereka sangat bangga kepada Utsman, seorang yang begitu murah hati dan dermawan. Sumur Raumah kemudian berubah nama menjadi Sumur Utsman. Selain itu, Utsman juga adalah penyelamat para budak tertindas. Sejak memeluk Islam, setiap Jumat Utsman selalu memerdekakan budak. Jika pada satu Jumat tidak menemukan budak, ia akan menggabungkan pada Jumat berikutnya. Bahkan beberapa hari menjelang wafatnya, Utsman masih sempat memerdekakan 20 budak. Pengorbanan dan perjuangan Utsman terus berlanjut. Ia banyak berperan dalam perjuangan Islam, termasuk juga berperang. Perang apa sajakah yang diikuti Utsman? Utsman dan perannya dalam perang. Perang Badar baru saja usai. Kaum muslim demikian gembira atas kemenangan mereka melawan musyrikin Mekah. Dalam kegembiraan itu, sebuah kabar tidak sedap menyeruak di antara pasukan kaum muslim. Utsman memberikan kabar istrinya Ruqayyah telah meninggal dunia. Utsman memang tidak ikut berperang di Badar. Ia terpaksa melakukan itu karena Ruqayyah sedang sakit keras. Di samping itu, Rasulullah SAW juga memerintahkannya untuk menjaga istrinya tersebut. Kesedihan begitu melanda batin Utsman. Namun, sebuah hiburan disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Utsman. "Wahai Utsman,
Sesungguhnya engkau memiliki pahala seperti orang yang ikut perang Badar. Engkau berhak menerima bagian rampasan perangnya. Berbeda dengan saat perang Badar. Pada perang Uhud, Utsman turut berperang di bawah panji Rasulullah SAW. Dengan gagah berani, Utsman berjuang mati-matian. Ketika pasukan pemanah menyalahi perintah Rasulullah SAW, situasi menjadi kacau. Kepanikan bertambah saat pasukan musyrikin Mekkah menyerang dari belakang. Tiba-tiba tersiarlah kabar bahwa Rasulullah SAW telah terbunuh. Sebagian pasukan Muslim tampak memisahkan diri dari pasukan utama, termasuk salah satu di dalamnya adalah Utsman. Sungguh, mereka sangat kebingungan dengan kondisi yang terjadi. Perbuatan mereka memisahkan diri dalam perang itu telah dimaafkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Hal itu difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 155. Kisah lain terjadi saat Rasulullah SAW mengumumkan penyiapan pasukan perang ke Tabuk. Penyiapan pasukan itu dilakukan demi melindungi kaum muslim dari ancaman pasukan Romawi. Saat pengumuman itu, kaum muslim dilanda masalah. Mereka tidak memiliki biaya untuk menyiapkan perbekalan. Saat itu sedang musim paceklik akibat bencana kekeringan. Menyadari kesulitan itu, Utsman langsung mengambil tindakan. Ia memberikan 300 unta beserta perbekalannya. Bantuan sedekah dari Utsman sangat berarti bagi kaum muslim. Rasulullah SAW dan kaum muslim sangat gembira. Beliau pun mendoakan Utsman agar Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Pada akhirnya, pasukan kaum muslim berangkat ke Tabuk dengan perbekalan yang cukup. Mereka sangat semangat untuk berjuang di jalan Allah SWT. Tekad kemenangan untuk Islam bergelora sepanjang jalan menuju Tabuk. Sesampainya di Tabuk, rupanya pasukan musuh sudah melarikan diri. Mereka takut melihat pasukan kaum muslim yang datang penuh semangat. Kaum muslim pun berhasil mengatasi ancaman tanpa pertempuran. Selagi berada di Tabuk, pasukan muslim menyempatkan diri untuk bersilaturahim kepada kabilah-kabilah Arab di sana. Ternyata mereka terkesan dengan ajaran Islam. Mereka pun memutuskan untuk memeluk Islam. Utsman tidak hanya berperan dalam beberapa peperangan, ia juga terlibat dalam berbagai peristiwa perjuangan Islam lainnya. Peristiwa apa sajakah itu? Bagaimana kiprah Utsman dalam peristiwa-peristiwa tersebut? Nantikan video berikutnya.